sering jatuh itu Bu, waktu sepeda motoran gitu. Waktu pulang, Bu. remaja, Waktu remajanya sering jatuh. Atau balapan? Ya nyesel itu nggak bisa ngelihat gitu ya Bu, waktu itu Bu. Nggak bisa kerja lagi gitu ya Bu. Apakah ada halangan? Apakah pernah terjadi Oh kalau yang pertama ada halangan Bu. Gimana halangan? Ya sering kebentur ke tiang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Zuraidah dalam acara Zaizura Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, dan menurut saya secara pribadi dan para komentator-komentator yang ada di Instagram pribadi saya menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang hebat. Nah, supaya kita mengetahui hebatnya beliau seperti apa, yuk kita ketemu dengan Mas Sugi. Nah, halo, assalamualaikum Mas Sugi. Waalaikumsalam Bu. Nah, Mas Sugi, kita pernah berjumpa pada acara waktu itu saya ke rumahnya Mas Sugi deh, kalau nggak salah ya. Dalam acara waktu itu kita baksos dalam ini ya, kepedulian terhadap kepada seseorang yang terdampak COVID kan seperti itu. Ya. Iya. Waktu itu saya ketemu Mas Sugi, terus saya upload ke media sosial saya, dan ternyata ada yang komen. Salah satu yang bikin saya terketuk itu ada komentarnya dari seorang yang namanya Agung. Di situ beliau adalah orang hebat. Nah, kata-kata tersebut yang akhirnya mengulik saya, yang membuat saya akhirnya memanggil Mas Sugi untuk datang ke Zaizura Podcast kali ini. Nah, sebelumnya siapa sih Mas Sugi ini? Namanya siapa sebenarnya Mas? Apakah benar Mas Sugi? Perkenalkan, nama saya Sugianto. Panggilannya? Panggilannya Sugi. Ya. Nah, saya ingin mengulik Mas Sugi atau ingin mengetahui Mas Sugi dalam sosok kategori hebat. Nah, karena saya belum mengenal Mas Sugi aslinya dari mana, seperti apa. Nah, kita kemarin ketemu di Kelurahan Pejagan. Rumahnya Mas Sugi ada di daerah kampung Sumur Kembang di Kabupaten Bangkalan. Nah, Mas Sugi itu dari keluarga asli mana sih? Asli Bangkalan apa Surabaya apa mana? Bapak Bangkalan. ibunya dari mana Mas Sugi? Madura. Madura asli. Iya, dari Madura asli. Bapak dari? Dari Pasarakan. Terus ibu? Ibu dari desa. Nah, namanya Mas Sugi Sugianto. Ya, Sugianto. Ini kan biasanya namanya orang Jawa, Mas. Nah, Mas Sugi ini lahirnya di mana kata orang tuanya dulu? Di Bangkalan. Apa di Bangkalan? Di Bangkalan. Di Bangkalan. Oh, saya pikir Mas Sugi dengan namanya Sugi itu orang Jawa, ternyata orang Bangkalan asli berarti ya. Mas Sugi, dari komentar-komentar di media sosial saya bahwa Mas Sugi itu mempunyai pengalaman tersendiri. Nah, Mas Sugi dulu sekolahnya di mana sih? Kita kan pingin tahu siapa Mas Sugi. Sekolahnya di mana sih Mas Sugi? Dulu. Maksudnya di sekolah dari SD apa sih? Iya, SD aja. Dari kecil, paling kecil dulu pernah mengenyam pendidikan apa Mas Sugi? Pendidikan SD di Keraton 6. Keraton 6, lulusan Keraton 6. Terus? SMP-nya SMP 4. SMP 4. Sampai SMP aja dulu. Sekolahnya sampai SMP aja? Kenapa Mas Sugi? Ya karena orang tua agak mampu. Karena orang tua nggak mampu untuk menyekolahkan tingkat yang lebih tinggi. Ya. Nah, latar belakang Mas Sugi, orang tua apa profesinya Mas Sugi? Kalau bapak tukang beca. Terus kalau ibu ya dulunya jual-jual ke pasar, jual tahu gitu. Terus Mas Sugi satu keluarga berapa bersaudara? Kalau aslinya saya sendiri Bu, saudara tiri. Oh, jadi bapak ibu sendiri. Iya. Yang lainnya saudara tiri. Saudara tiri dari tapi siapa? Sudah kayak saudara kandung ke saya Bu. Iya. Enggak dari bapak apa dari ibu? Yang dari menikah ibu. lagi. Dari ibu. Ya. Jadi Mas Sugi ini dari orang tua bapak ibu, terus kemudian pisah begitu. Iya. Atau ibu bapak atau ibu atau bagaimana? Kok punya saudara tiri? Bapaknya ibunya mbakku tuh nikah sama bapakku gitu. Ibunya saudaraku nikah sama mbakku, sama bapakku.
Ibunya saudaraku menikah sama bapakku. Iya kan saya tadi ibu maksudnya ibu satu bapak dua Bu. Oh, itu pisah sama ibu bercerai atau gimana? Bercerai. Jadi ibunya Mas Sugi ini bercerai, Iya, Bu. terus ibu ini menikah lagi, Menikah begitu lagi, lagi. iya. Akhirnya punya saudara tiri dari ibu berarti Iya, ya. dari ibu. Berarti Mas ini anak tunggal, Iya, begitu. anak tunggal. Nah, karena kondisi perekonomian seperti itu, jadi Mas tidak melanjutkan sekolah tingkat atas, berarti sampai SMP. SMP. Nah, setelah tingkat SMP itu selesai, Mas Sugi ngapain aja? Kerja langsung Bu ya. Kerja apa aja Mas Sugi? Waktu pertamanya ya kerja jadi kernet, Ah, apa sopir taksi itu Bu. ya, terus? Gitu. Pas ngelamar kerja di Air Bintang Mulia, gitu. Dapat kerjaan di Bintang Mulia, dipanggil, terus kerja jadi sales tukang ngangkut barang Aqua gitu, gitu Bu. Sampai kapan itu? Lupa saya kalau tahunnya Bu. Sudahnya itu ya jadi supir pas langsung ya. Oh, jadi supir, Supir sempat jadi supir. iya di toko material. Nah, ini sebelumnya kepada para penebar bahagia dimanapun berada, Mas Sugi ini sekarang dalam kondisi yang tidak bisa melihat secara normal, ya Mas Sugi. Iya. Nah, tingkat yang tidak mampu melihatnya ini karena apa Mas Sugi? Kak, macam Mas Sugi ini nggak bisa melihat karena apa? Dulu pernah melihat kan? Iya. Nah, sekarang tidak bisa melihat. Ini saya yang dapat kabar dari warga tetangga sekitar Mas Sugi bahwa Mas Sugi ini orang yang aktif dalam beribadah. Iya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengulik atau ingin mengetahui sebelum Mas Sugi rajin beribadah, sebelumnya apa sih yang melatar belakangi Mas Sugi hingga sampai rajin beribadah, dan apa kejadian yang sebelum Mas Sugi sampai akhirnya tidak bisa melihat kembali ini karena apa? Dulunya yang saya gak bisa melihat gara-gara suka minuman gitu Bu. Minuman apa Mas Minuman Sugi? keras gitu loh, kayak beralkohol gitu Bu. Itu waktu usia berapa Mas Sugi? Ya sudah nikah itu Bu. Ya waktu sudah nih, sebelum nikah ya sudah dulu. Berarti mulai remaja Mas Sugi suka minum minuman keras atau minuman beralkohol, iya. hingga mengakibatkan sampai nggak bisa ngelihat sekarang ini Bu. Nah, kejadian apa Mas Sugi yang paling bikin Mas Sugi sampai benar-benar di paling titik terendah, sampai mau mati lah kasarannya? Itu kejadian apa Mas Sugi? Waktu kejadian apa? Pengalaman yang paling tersedih yang pernah Mas Sugi alami sebelum akhirnya kehilangan penglihatan ini? Oh ya, jatuh itu. Jatuh? Jatuh di mana Mas Sugi? Sering jatuh itu Bu, waktu sepeda motoran gitu. Waktu remaja sering jatuh. Ya. Atau balapan? Enggak pernah Bu. Enggak. Tapi naik motor berkendara dengan kecepatan tinggi apa enggak, normal? Pelan, alhamdulillah pelan, tapi masih jatuh gitu loh Bu. Sering meskipun jatuh. Pelan, gitu. Nah, pengalamannya Mas Yogi yang sampai akhirnya kehilangan penglihatan ini karena minum minuman keras. Iya. Kok sampai separah itu Mas? Minumnya seberapa saya sih? kurang ngerti kalau seberapa, maksudnya seberapa banyak kok sampai akhirnya mengganggu penglihatannya Mas? Cuman separuh gelas atau bagaimana? Ya, atau sering? Sering Bu, diajak teman itu. Saya nggak ngerti kalau minuman itu bisa, maksudnya gak bisa ngelihat ke matanya. Saya kurang ngerti, ya ikut teman gitu ya Bu. Diajak teman ya, sampai pas saya sering minum, langsung nggak bisa ngelihat ini saya Bu. Tapi ngelihatnya nggak langsung total, saya masih pelan-pelan. Gimana diceritain masih kabur Mas? Maksudnya. Ya pertamanya masih kabur. Terus? Perlahan-lahan terus dikirain sama saya, dikirain bukan minuman, bukan masalah minuman, dikirain kan kerja supir material dulunya Bu. Dikirain ya kena debu, kena apa gitu. Dikasih sama saya Bu, dikasih apa? Insto. Terus? Ya tapi yang ngajak minuman itu masih diajak sama temen, masih sering minum gitu Bu. Terus kok tambah parah. Pas saya yang kiri ini langsung
kayak hilang, nggak ada. Yang tinggal yang kanan toh yang bisa ngelihat pertamanya itu, Bu. Itu. Pas langsung periksa. Pertama periksa itu ke rumah sakit Sidoarjo itu ya, Bu. Iya, Yang pertama terus? periksa. Katanya kalau yang kiri nggak ada harapan. Karena tinggal yang kanan. Terus diobatin sama saya yang kanan itu, Bu. Sudah ada. Tapi meskipun diobati kok nggak ada reaksinya itu gitu. Ya masalah minuman itu ternyata katanya. Kata dokter. Iya. Karena terlalu banyak. Banyak beralkohol, minuman alkohol gitu. Nah, ini dampaknya ya, Iya, Mas dampaknya. ya. Nah, terus secara pribadi nih, Mas Sugi, bahwa sekarang Mas Sugi tahu bahwa minuman keras ini akhirnya berpengaruh kepada kesehatannya Mas Sugi. Terus Mas Sugi akhirnya bagaimana perasaannya waktu itu pada saat dokter ngomong? Langsung kayak nyesel gitu, Bu ya, Bu. Waktu itu, Bu. Memang. Nyeselnya gimana? Sangat ya nyesel itu nggak bisa ngelihat gitu ya, Bu. Waktu itu, Bu. Nggak bisa kerja lagi gitu ya, Bu. Waktu itu. Sempat berdoa nggak waktu itu? Tempat berdoa, Bu. Tapi ya udah pasrah saya gitu, Bu. Waktu itu, waktu pertama yang dikena nggak bisa ngelihat itu. Iya. Bahasanya ini nggak bisa melihat karena glukoma gitu ya? Glukoma katanya. Kata dokter glukoma. Iya. Nah, pada saat Mas Sugi sudah diputuskan untuk disuruh istirahat nggak sama dokter? Iya, pernah disuruh istirahat itu, Bu. Maksudnya istirahat kerja gitu, Bu. Karena biar istirahat kerja untuk supaya penglihatannya ini kembali normal begitu ya? Iya, pernah disuruh itu, Bu. Biar anu, tapi nggak ada reaksinya juga, Bu. Iya. Kayak tambah parah gitu loh. Terus Maksudnya. ini dapat beberapa cerita atau kabar dari sekitarnya Mas bahwa pada dasarnya ada teman-temannya Mas yang meninggal juga karena Iya. minum minuman. Itu gimana ceritanya, Mas? Waktu yang meninggal tuh bukan minuman sama saya, Bu. Itu. Minuman sama segerombolan gitu loh, Bu. Pas ada yang meninggal gitu. Tapi gerombolannya Mas gitu waktu itu. Cuman waktu itu Masnya, Mas Sugi nggak ikut gitu? Oh, kalau saya minum, Bu, nggak pernah gerombolan, Bu. Cuma sama teman berdua gitu, Bu. Diajak teman berdua gitu. Tapi yang sama gerombolan itu cuma kenal gitu. Kenal di tempat minuman gitu. Kenal di tempat minuman iya, itu. Benar, Bu. Nah, teman-temannya itu meninggal kabarnya. Meninggal semua. Iya. Karena Banyak yang minum. Karena minum. Astagfirullah. Nah, terus perasaannya Mas Sugi mendengar teman-temannya itu meninggal gimana, Mas? Ya, saya masih bersyukur, Bu. Soalnya saya masih maksudnya dikasih hidup gitu. Meskipun nggak bisa ngelihat gitu. Maksudnya dikasih kesempatan bertobat gitu loh, Bu ya, Bu. Nah, mulai kapan Mas Sugi akhirnya berpikiran Allah masih memberikan kesempatan Mas Sugi untuk bertobat? Ya waktu pas nggak bisa ngelihat tuh ya. Pas nggak bisa ngelihat yang Pas pertama, tengah- apa pas pas dua-duanya? Pas kedua mata Mas Sugi ini memang plus tidak bisa melihat? Masuk ke kabur itu, Bu ya, Bu. Kabur itu sudah pengen Iya, bertobat? iya benar. Sudah Jadi- kabur yang satunya tuh, Bu. Jadi Mas Sugi berhenti minum mulai setelah penglihatan kabur? Iya, udah berhenti tuh ya, Bu. Yang kiri udah kabur, udah berhenti saya itu, Bu. Udah dokter bilang masalah minuman gitu. Wes saya udah mau berhenti tuh, Bu, minum saya. Berarti pada saat dulu remajanya Mas Sugi melakukan perbuatan minum-minuman itu, Mas Sugi nggak tahu bahwa dampak terburuknya itu? Iya, nggak tahu saya, Bu. Nggak Kalau bisa nggak bisa ngelihat. Nggak bisa nggak ngelihat, terus bisa meninggal, meninggal. kurang ngerti ya gitu, nggak tahu. Ya cuma ikut-ikut teman pas ya terus ketagihan itu ya, Bu, langsung itu, Bu. Gitu. Nah, perbuatan apa yang sekiranya waktu Mas Sugi minum itu apakah bisa marah-marah atau senang? Apa dampaknya waktu remaja Mas Sugi melakukan hal itu? Nggak, kepuasan tersendirinya itu apa pada saat minum Mas Sugi? Oh, ya Nah, kok ketagihan itu karena apa? kalau yang ketagihan tuh ya kayak kalau nggak minum tuh ya kayak sakit semua gitu loh, Bu, badan gitu.
dulunya saya Bu. Nggak minum sakit semua? Iya Pak. Oh. Gitu. Nah terus pada saat Iya. nggak minum sakit semua, berarti Mas Sugi tadi berbicara bahwa pada dasarnya orang tua pekerjaannya beca, Iya. terus ibu juga sebagai ibu rumah Iya. tangga, Benar. dan dari keluarga yang kalau bisa dibilang ini kan nyari duit aja susah tuh. Iya. Lah minumnya dari mana untuk Oh, bayar yang waktu beli? kerja Bu saya itu. Saya yang minum itu. Oh sudah pas kerja? Sudah pas kerja yang minum saya Bu itu. Berarti kerja mulai setelah lulus SMP? Iya, kerja. Berarti itu sudah mengenal dunia, diajak Ah, teman-teman diajak untuk temen, minum-minum iya. tadi. Iya. Berarti beli sendiri nih Mas? Beli sendiri minuman saya itu. Berarti dapat duit buat minum? Buat minum gitu ya Bu. Dapat duit buat minum. Buat minum gitu. Nah, terus ini saya kan juga dari beberapa tetangga Mas Sugi cerita bahwa pada dasarnya Mas Sugi ini orang yang rajin ibadah. Berarti pada saat Mas Sugi kehilangan penglihatan ini, akhirnya Mas Sugi bertobat. Iya, bertobat benar. Nah, gimana itu Mas Sugi pada saat Mas Sugi bisa melihat cahaya terang benderang, melihat warna, tiba-tiba itu hilang? Kayak sedih gitu Bu ya Bu. Kayak nyesel gitu ya Bu. Nggak bisa ngelihat itu. Nggak bisa kerja, soalnya nggak bisa nafkahin sama istri gitu ya Bu. Berarti posisi kehilangan penglihatan sudah dalam keadaan beristri? Iya, beristri. Berarti Mas Sugi ini beristri pun masih minum minuman? Masih melakukan itu? Waktu Beristri? iya, masih beristri ya Bu. Masih. Soalnya yang buta itu saya sudah beristri Bu. Yang nggak bisa ngelihat. Ya berarti Mas Sugi memperbaiki diri pada saat setelah kehilangan penglihatan, Iya, setelah glukoma ini. Iya, glukoma ini. Apa yang dilakukan Mas Sugi pertama kali pada saat Mas Sugi nggak bisa melihat? Maksudnya Apa pertama kali pada saat Mas Sugi tahu bahwa Mas Sugi sudah tidak bisa melihat dengan normal? ya langsung pas berdoa itu Bu. Mudah-mudahan bisa ngelihat lagi gitu ya. Itu. Terus istri Mas Sugi gimana? Ya alhamdulillah ya Bu. Istrinya saya ya, maksudnya apa itu namanya ya istilahnya, istri yang hebat maksudnya saya Bu, nggak ninggalin saya gitu Bu, meskipun saya seperti ini gitu Bu. Istrinya saya belas itu kalau bahasa Maduranya itu Bu. Belas, Iya, istri ya kasihan ke saya gitu katanya Bu. Ya alhamdulillah saya punya istri kayak Yanti itu emang. Sampai sekarang nih saya apa yang pingin dikasih ke Mbak Yanti? Ke seorang istrinya tadi katanya Mas Sugi, apa yang pingin dikasih yang masih belum dilakukan pada saat Mas Sugi melihat? Oh, ngenafkain itu Bu. Saya ke Yanti yang nggak pernah ngenafkain dulu. Saya waktu si apa? Masih normal? Masih normalnya. Masih normal nggak nafkain istri? Iya, itu ya nyeselnya itu emang. Istrinya nggak pernah nafkain ya, sering-sering minum minuman itu saya Bu. Nah, soalnya penyesalan yang terbesar yang dilakukan oleh Mas Sugi hingga sampai nggak menafkahi istri, ini kan otomatis Mas Sugi pokoknya saya seneng gitu mungkin ya dulu ya? Iya. Nah, apa yang pengen diperbaiki Mas Sugi sekarang kepada istri dan keluarganya? Kalau maksudnya Mas Sugi pengen apa sekarang? Pengen memperbaiki apa selain nafkah? Maksudnya yang nggak bisa ngelihat ini. Iya, sekarang ini mau memperbaiki dalam hal ya, apa? pingin bantu istri gitu Bu di rumah gitu. Ya Bu. Nah, kan kalau sekarang kan nggak bisa kerja ya Bu. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngelihat kan, nggak bisa kerja gitu loh. Ya, saya kepinginnya pingin bisa ngelihat lagi biar bisa kerja lagi gitu. Biar bisa bantu. Biar bantu istri biar coba saya bisa ngeliat lagi, istrinya saya mungkin nggak bisa nggak disuruh kerja sama saya Bu, biar saya yang kerja gitu kalau coba saya bisa ngeliat lagi gitu. Nah Mas Sugi dulu kalau minum sama teman tapi nggak rame-rame. Nggak rame-rame. Nah terus teman-temannya Mas Sugi pada saat Mas Sugi nggak bisa melihat bagaimana?
anu Bu, apa ya? Ya biasa aja orangnya Bu, temennya saya Bu. Kayak gak seperti, maksudnya ya gak peduli kayaknya gitu loh. Temennya saya yang ngajak-ngajak minum itu loh Bu, gitu. Ditinggal Mas Sugi? Iya. Tidak ditemenin kembali? Iya, saya kan gak pernah keluar soalnya Bu, gitu. Ya tapi yang ke rumah gak pernah ke rumah gitu. Berarti nggak nanyain kabarnya Mas Sugi seperti apa? Oh, anu pernah nanya itu. Ada ya? Iya, Ada, tidak nanya. semua. Ya, tidak semua itu. Tapi kepedulian, Ada yang peduli ke saya Bu, disuruh Ya? jangan minum minuman gitu Bu. Ada itu juga Bu. tapi teman-temannya banyak yang meninggalkan, banyak yang nggak peduli gitu. Ada yang peduli, ada yang tidak. Ada yang peduli. Tapi banyak yang tidak peduli. Kalau menurut saya banyak yang peduli. Oh, banyak, Iya, alhamdulillah. banyak yang peduli ke saya gitu. Berarti masih banyak teman-teman di jalur yang benar ya, yang masih benar yang banyak. sehat, Iya. masih yang baik. Iya. Nah, sekarang Mas Sugi dari tidak bisa melihat hingga sekarang sudah mempunyai seorang istri yang istrinya ini super tangguh. Iya. Akhirnya nafkah semuanya dari seorang istri. Iya. Apa yang didoain sama Mas Sugi jika setiap hari pada waktu ke masjid? Oh. Ya buat doa istrinya saya Bu, mudah-mudahan dikasih panjang umur. Sama ke istrinya ya sehat walafiat, banyak tambahan rezeki gitu Bu ke istrinya saya ya Bu. Biar bisa nyokolain anak sampai tinggi gitu loh Bu. Nah, Harapan. pada saat pertama kali Mas Sugi tidak melihat, otomatis Mas Sugi nggak ngerti mana-mana kan? Iya. Kejadian apa aja sih sampai Mas Sugi akhirnya sekarang menjadi orang yang disegani dan dihormati karena Mas Sugi ini orang yang rajin beribadah, dan kalau sudah ada azan Mas Sugi ke masjid. Iya langsung. Nah, untuk pertama kali pada saat Mas Sugi nggak melihat, apa yang diupayakan seorang Mas Sugi ini hingga sampai menuju ke masjid ini tadi? Ngapain aja? Ya sholat. Pengalamannya, iya pengalamannya pada saat Mas Sugi dari rumah sampai menuju ke masjid ini seperti apa? Apakah ada halangan? Apakah pernah terjadi? Oh, kalau yang pertama ada halangan. Bu. Gimana halangan? Ya sering kebentur ke tiang. Sering kebentur ke tiang, Yang ke ya sering ke pintu gitu. ketubruk ya, Pintu kebentur ketubuk ya. pintu ya. Terus Ya kadang-kadang pernah disembunyiin tungketnya saya tuh sama penjaga masjid. loh kenapa? Ya anu Sama penjaga masjid iya, ya? bener. Disembunyiin Bukan tongkatnya? diganti sapu-sapu Bu. Kenapa itu? Ya cuma ubur gurau itu Bu ke saya aku. Diganti sapu-sapu langsung bilang kembaliin pun, teriak gitu, langsung ketawa temannya saya itu Bu. Dengan teriak gitu, wah biarin kembaliin gitu sama saya. Langsung dikembaliin langsung itu Bu. Nah, pengalamannya pada saat kepentok gitu, gimana rasanya Mas? Hatinya Mas Sugi nih loh, dulu saya bisa melihat, sekarang saya kepentok aja, ketubruk. Ya kayak Gimana Mas? Marah apa gimana? ya kadang-kadang marah, kayak kadang-kadang ketawa sendiri gitu saya Bu kalau kebentur itu Bu. Gimana? Maksudnya gimana nih, kayak habis kepentok nih, terus Mas Sugi ngomong apa itu? Ya kadang-kadang astagfirullah gitu Bu. Kadang-kadang ya ketawa sendiri gitu saya Bu. Kadang-kadang kalau kebentur ke pintunya masjid gitu. Merasa apa itu Mas? Apa mungkin merasa peringatan dari Allah? Apa seperti gimana? Kalau menurut pandangannya seorang sosok Mas Sugi pada saat sudah nggak ngelihat, masih kepentok, masih tongkatnya masih disembunyi nama penjaga masjid, itu apa Mas? Kalau protes sama Allah tuh, kalau ngadu sama Allah, gimana sih? Apa mungkin ada aduannya Mas Sugi? Ya, pada masa-masa itu, pertama itu? Ya nggak ada Bu. Pasrah? Iya sudah pasrah gitu ya. Ya berdoa aja itu mudah-mudahan bisa ngelihat lagi gitu saya Bu. Mudah-mudahan. Berarti Mas Sugi sudah tidak protes tapi menerima ya? Iya menerima Bu. Menerima keadaan Mas Sugi bahwa Mas Sugi tidak bisa melihat. Iya. Soalnya ini sudah dari saya sendiri ini Bu. Penyakitnya maksudnya. Ya memang penyakitnya dari Allah semua, tapi kan yang dibuat sendiri sama saya gini. Ya berarti intinya Mas Sugi sudah menyesal bahwa Menyesalin, ya. Mas Sugi sudah melakukan menyakiti tubuh Mas Sugi sendiri begitu hingga Mas Sugi tidak bisa melihat. Iya. Nah terus kejadian apa lagi Mas Sugi sampai akhirnya Mas Sugi apal
jalan ke masjid ini, apalagi kejadian-kejadian yang lucu atau kejadian-kejadian yang bisa akhirnya jika melihat orang yang tidak melihat, jadi jangan digoda tapi ditolongin, kan begitu. Nah, kejadian apa yang sudah dialami Mas Sugi selain tadi tongkatnya disembunyiin penjaga masjid, kepentok, terus apa lagi? Nggak ada udah gitu tau Bu. Kalau di masjid itu loh. Kalau yang di luar yang kadang-kadang sering gitu. Kadang-kadang saya kan pengen keluar gitu, Bu. Keluar pengen cari apa, keluar ke warung kopi gitu saya Bu. Pergi sendiri. Ya kadang-kadang jatuh ke got gitu saya Bu dulunya Bu. Sampai atau dulu waktu bisa melihat sering pernah jahilin orang? Oh nggak pernah Bu. Emang kalau sama teman saya banyak yang apa namanya, lucu tuh bahasa Maduranya lucu, banyak yang anu tuh, banyak yang goyon itu ya, sering goyon di warung kopi gitu. Nah, saya dulu. Terus sampai menikah dengan Mbak Yanti ini mengupayakan untuk, katanya mengupayakan punya anaknya lama ya? Lama Bu. Berapa tahun itu pengupayaan supaya punya seorang anak? Pokoknya yang menunggu seorang menikah, anak ini, menikah awal 2005 itu Bu. Terus 2005, pas punya anak 2012. 7 tahun ya? Iya 7 tahun. Ya yang saya punya anak tuh pas berhenti minum itu saya Bu. Sudah berhenti. Sudah berhenti minum, alhamdulillah Pak punya anak. Tapi udah berhenti minum berarti dalam keadaan tidak melihat dong Mas? Iya, yang punya saya gak tahu ke wajahnya anaknya saya Bu. Berarti Mas Sugi ini istri melahirkan, Mas Sugi udah posisi tidak melihat? Iya, gak bisa melihat. Sudah. Terus? Kebanyakan gak bisa ngelihat gitu loh. Bagaimana Mas Sugi yang nganterin istrinya untuk melahirkan? Yang nganterin Bu, kan itu prematur. Harus dibawa ke Karamanjangan itu Bu saya. Nah, yang nganterin siapa Mas ke Karamanjangan? Oh, kakak mbakku, dari mbak istriku, dari apa, boleh istriku itu juga itu Bu. Mas Sugi ikut juga ya Bu. Nah, terus ada kejadian apa nih? Katanya salah ambil bayi orang apa gimana? Iya. Ya waktu ngadanin salah ngambil yang besar Bu. Gitu. Sebentar, diulangin lagi. Kan tidak bisa melihat tuh. Mau ya kalau yang pertamanya bukan itu Bu. Gimana? Yang pertamanya ya waktu di dalam ambulan tuh loh Bu. Kan istrinya saya sudah apa itu, sakit gitu. Saya berpikir di mobil itu, ini kalau nyampe ke Karamanjangan, sampai ke rumah sakit, orang-orang banyak berpikiran ke Yanti, gak mungkin ke saya gitu Bu. Ya pikiran saya. Terus? Ya waktu pas nyampe ke rumah sakit ya bener Bu, saya gak diingetin Bu. Istrinya saya malah yang didorong. Udah saya pas ada di tengah jalan itu waktu itu. Ya untungnya siapa yang nemuin? Supirnya ambulan tuh Bu. Untungnya alhamdulillah kenal ke saya itu. Loh kamu kok gak masuk Mas? Minta tolong Mas, saya soalnya gak bisa ngelihat. Oh ya tunggu, si parkir mobil gitu, bilang gitu Bu orangnya Bu. Langsung gitu, ya nyampe ke rumahnya. Waktu itu pas kalau gak salah mau ada nasar tuh, lahir istrinya saya. Laki-laki perempuan anaknya? Laki-laki. Nah, terus pagi itu suruh ngadanin. Itu kan bayi itu ada, kalau nggak salah ada 4 itu. Kan bayinya istrinya saya kan 1,4 kilo. Oh, nah saya ngadanin yang besar ya Bu. Bukan yang itu Mas, Kojang. Oh maaf. Dikira cuma 1 kayaknya yang kelihatan saya Bu, bayinya Bu. Ternyata ada 4 sama yang besar itu. Langsung dikasih tahu, saya langsung ngadanin gitu. Gimana rasanya punya seorang anak laki-laki? Alhamdulillah Bu, bisa nanti ya mudah-mudahan kayak seperti saya gitu loh Bu, mudah-mudahan. Nah, dulu yang dipikirin Mas Sugi pada saat SMP, SMA, pada saat diajak temen itu tadi, ayo minum, itu Mas Sugi berarti masih polos ya, tidak mengetahui bahwa itu temen yang kurang baik. Iya. Oh, kalau saya yang minuman bukan waktu sekolah Bu. Waktu sudah kerja iya. Yang minum itu. Tapi usianya masih usia SMA ya? Iya, usia SMA benar. Usia sebenarnya usia sekolah, masih remaja ya, masih remaja. Yang sekarang sama Mas Sugi, yang mau dipesankan kepada seluruh generasi anak-anak muda,
Ya buat Apa Mas Sugi? Biar seluruh para penebar bahagia yang ada di rumah bisa mengambil hikmahnya bahwa kita harus menyayangin tubuh. ya buat Pesannya Mas Sugi buat buat generasi muda-muda jangan pernah menyentuh minuman beralkohol. Bisa berakibat merugikan diri kita sendiri, seperti saya nih Bu, nggak bisa ngelihat sekarang nih, contohnya sekarang saya tuh nggak bisa ngelihat. Makanya saya jangan pernah minum minuman beralkohol gitu, misalnya saya, biar nggak seperti saya. Nah, sekarang Mas Sugi sudah rajin beribadah, sudah bisa lebih dekat sama Allah, berdoa, memohon terus-menerus. Bahkan sama tetangga sekarang sudah baik ya? Baik, alhamdulillah. Sudah baik. Iya, sampai ke semua. Baik semua, teman-teman juga masih banyak yang sayang sama Mas Banyak, Sugi dan banyak, keluarga. alhamdulillah ya. Nah, hikmah yang terbesar dalam diri Mas Sugi dan keluarga apa? Hikmah dari seorang Sugianto, dari yang bisa melihat hingga tidak bisa melihat. Dari dulu waktu bisa melihat tidak bisa menafkahi istri karena lagi senang-senangnya sama teman-teman. Iya. Nah, hikmah yang terbesar apa? Sebagai sosok seorang laki-laki. Ya, itu ingin melihat lagi saya tuh, maksudnya. Pengen melihat lagi Melihat dan lagi, menyesali yang menyesalinya waktu saya minum minuman itu. Seperti saya sekarang nggak bisa ngelihat itu. Ya kepinginnya pingin ngelihat lagi gitu saya. Mari bagi para penebar bahagia yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita kirim Al-Fatihah buat Mas Sugi supaya kembali bisa melihat kembali dengan atas izin Allah. Ya, kita mulai Al-Fatihah. Bin siapa Mas? Bin Sajid. Bin Sajid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kesempatan bagi kami semua untuk memperbaiki diri. Berikanlah kesempatan bagi kami semua untuk memperbaiki diri. Saya, Mas Sugi, dan para penebar bahagia yang di rumah, dalam keadaan apapun, kami masih ingin hidup di atas muka bumi ini dan meninggal dalam keadaan bahagia dan husnul khotimah. Semoga Allah mengijabah doa kami hari ini dan Allah mengembalikan penglihatan Mas Sugi dan kembali bisa menata rezeki dan bisa melahirkan generasi-generasi penebar bahagia yang berakhlak dan kembali ke Islam sebenar-benarnya Islam, dan tentunya dengan ridho-Mu ya Allah, karena kesembuhan hanya dari Engkau dan kebahagiaan kami pun juga dari Engkau. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta. Hanya kepadamu lah yang memberi sembuh dan kepada Engkau lah ya Allah kami memohon, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon. Syukran kasiran Allah, kami memohon berikanlah kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri ya Allah. Berikanlah kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri ya Allah, sehingga kami bisa bahagia dan kami bisa menjadi penebar bahagia dan kami bisa bermanfaat buat diri kami dan bagi orang-orang lain di sekitar kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat, yang manfaat dan bisa memberi manfaat dan penuh keberkahan. Bukakanlah pintu rezeki bagi kami dari segala macam penjuru ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki bagi kami dan ampunilah kami, ampunilah kami dan ampunilah kami. Syukran kasiran Allah, syukran kasiran Allah, syukran kasiran Allah. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurb wa tuqtabil hawaid wa tunabir hawaid wa husnul khatim wa istasqa hamal bi wajril kanu wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Sugi, Ya. jika Allah ngasih kesempatan sama Mas Sugi untuk bisa melihat kembali, pesan saya hanya sayangi istri, Iya. sayangi anak, Iya. jadikan anaknya Mas Sugi dan orang-orang sekeliling Mas Sugi pada saat nanti perekonomiannya Mas Sugi berjaya tidak seperti ini dan lebih baik tidak seperti sekarang ini. Ya, amin. Ingatlah, bantulah orang lain. Iya, Bu. Bantulah orang lain untuk tidak melakukan maksiat, untuk tidak melakukan keburukan.
dan untuk menghindari segala macam kejelekan. Iya. Ya Mas Sugi, Iya, ya, Bu. kita tidak tahu, siapa tahu Allah mendengarkan doa kita Amin. kali ini Amin. dan mengijabah di waktu yang nanti. Wallahu a'lam, kita hanya menunggu ridhonya Allah seperti apa. Amin. Jika waktu kelak nanti memang Mas Sugi sudah selesai melampaui hidup yang tidak nyaman ini dan akhirnya hidup lebih baik dan mempunyai rezeki yang lebih, jangan lupa tebarkan semuanya kebahagiaan kepada orang lain tanpa menyakiti diri dan tanpa menyakiti orang lain. Ya Mas Sugi, Ya, Bu. semoga Allah nanti kasih Amin. kesempatan buat kita semuanya Amin. yang ingin selalu berbuat baik dan berbuat baik ke depannya. Amin. Dan jangan lupa Mas Sugi, terus semangat dan tetap jadi orang yang baik dan lebih Ya, Bu. baik sepulang dari acara Zezura Podcast ya. Ya, Bu. Siapa tahu Allah pulang dari tempat ini, Allah bukakan pintu rezeki, Amin. pintu keberkahan dan Amin. pintu kesembuhan. Amin. Wallahu a'lam. Ya. Ya, Bu. Siapa tahu nih bulan sekarang dapat rezeki, bulan depan, tahun depan. Wah, kita nggak tahu nanti Ya, para Bu. penebar bahagia episode selanjutnya di Zezura Podcast. Siapa tahu nanti saya akan berdiskusi dengan Mas Sugi dalam keadaan yang berbeda, ekonomi berbeda, kesehatannya tambah lebih baik, dan insya Allah semoga Allah mengabulkan kesembuhan dalam penglihatan, dalam hati, dan dalam keluarga juga perekonomiannya. Sekian Mas Sugi. Ya. Jangan tegang Mas Sugi, senyum dong. Senyum. Ya. Terima kasih Mas Sugi. Para penebar bahagia di rumah, jangan lupa menjadi sosok yang baik dan benar. Karena jika engkau sudah melakukan kebaikan tapi kau di jalur yang tidak benar, percuma. Dan jika engkau melakukan kebaikan di jalur yang benar, itu akan berfaedah dan bermanfaat. Sekian dari saya, Zainab Zuraida, di acara Zezura Podcast. Tentunya kita semua harus berusaha tetap bahagia dan bisa menjalani hidup dengan rasa syukur dan alhamdulillah. Salam bahagia. Saya bahagia dan saya penebar bahagia. Dadah. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Ya.